wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hazara Arwani, mahasiswa Universitas Esa Unggul jurusan Psikologi dengan NIM 202107010206. Video ini saya buat untuk tugas bahasa Indonesia sesi 5. Virus COVID-19 atau virus corona ini merupakan virus yang berbahaya karena hingga saat ini belum juga hilang dari tempat tinggal manusia. Kemunculan virus ini juga sempat memicu pertanyaan besar dari semua negara karena kemunculannya yang sangat merugikan. Penyebaran virus ini juga terbilang sangat cepat sampai WHO telah resmi menetapkan virus COVID-19 sebagai sebuah pandemi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden sempat memerintahkan pejabat intelijennya untuk melipat gandakan upaya dan memberikan laporan dalam 90 hari, termasuk melihat secara mendetail kemungkinan bahwa virus corona berasal dari laboratorium Cina. Hipotesis kebocoran laboratorium yang kontroversial yang pernah ditolak dan disebut banyak orang sebagai teori konspirasi baru-baru ini muncul kembali, memperumit hubungan yang sudah sulit antara Cina dan Barat. Cina telah berulang kali menolak teori itu dan menyebutnya kampanye kotor dan bentuk pengalihan kesalahan dari negara-negara Barat. Setelah 1 tahun sejak COVID-19 pertama kali dilaporkan di Wuhan, pertanyaan bagaimana virus itu muncul masih menjadi misteri. Virus SARS COVID-19 pertama kali terdeteksi di Cina pada akhir 2019 pada Juni 2021 telah menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang dikonfirmasi dan 3,9 juta kematian. Beberapa kasus awal yang terkait dengan pasar basah di kota Wuhan, tempat klaster pertama terinfeksi COVID-19 tercatat. Selama beberapa bulan terakhir, para ilmuwan telah mencapai konsensus luas bahwa virus menyebar sebagian akibat dari zoonotic spillover atau virus yang melompat dari hewan yang terinfeksi ke manusia sebelum menjadi sangat menular dari manusia ke manusia. Namun, teori lain yakin bahwa virus tersebut mungkin lolos dari fasilitas riset biologi utama yang terletak relatif dengan pasar, yakni Institut Virologi Wuhan. Di tempat itu, para ilmuwan sudah mempelajari virus corona pada kelelawar selama lebih dari 1 dekade. Pada awal pandemi, klaim kontroversial ini dipromosikan oleh Presiden Amerika Serikat saat itu adalah Donald Trump. Beberapa melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa virus itu bisa saja buatan manusia untuk digunakan sebagai senjata biologis. Penelitian sejak saat itu memberikan bukti yang menentang gagasan virus yang direkayasa, seperti yang ditulis oleh sekelompok ilmuwan dalam American Journal of Tropical Medicine and Hygiene Juni lalu. Teori-teori tentang asal-usul SARS COVID-19 buatan manusia telah dideskripsikan seluruhnya. Mereka juga mengatakan bahwa virus tidak mengandung sidik jari genetik atau urutan genetik yang direkayasa dari virus yang sudah ada sebelumnya. Pejabat penyakit menular Amerika Serikat Dr. Anthony Fauci juga baru-baru ini mendeskripsikan gagasan itu dengan mengatakan bahwa orang-orang Cina sengaja merekayasa sesuatu sehingga mereka bisa bunuh diri. Saya pikir itu agak keterlaluan. Namun, pandangan bahwa mungkin secara tidak sengaja menyebar sebagai akibat dari insiden laboratorium yang dirahasiakan baru-baru ini kembali menimbulkan daya tarik. Beberapa ilmuwan mendukung gagasan untuk melihat kedua teori yang saling bersaing, teori kebocoran laboratorium dari virus yang awalnya dikumpulkan dari alam liar melawan teori adanya lompatan virus alami. Infeksi mungkin telah menyebar kelelawar ke manusia secara langsung atau melalui hewan perantara seperti tenggiling atau mamalia lain yang belum teridentifikasi. Yang pertama, masih merupakan kemungkinan valid yang tidak boleh diabaikan.
Organisasi Kesehatan Dunia menerbangkan sekelompok ahli ke Cina awal tahun ini untuk menyelidiki asal-usul virus. Namun, laporan yang mereka susun tidak menarik kesimpulan apapun tentang di mana SARS-CoV-19 dan berasal bagi banyak orang, menghasilkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Hingga saat ini, asal-usul virus COVID belum ditemukan secara jelas, dan hanya bisa diyakini bahwa virus COVID muncul dari salah satu pasar basah di Wuhan yang menjual sup kelelawar untuk dikonsumsi masyarakat setempat, yang dimana kelelawar itu sendiri sudah diamati sejak lama memiliki resiko penyebaran COVID dari hewan ke hewan sampai pada akhirnya bisa menyebar dari hewan ke manusia. Setelah membahas asal-usul COVID sampai bisa menular ke manusia, bagaimana asal-usul masyarakat Indonesia bisa tertular? Indonesia masih dibilang negara yang cukup lama terinfeksi virus COVID di saat beberapa negara sudah mulai kewalahan menangani virus ini. Lalu bagaimana asal-usul virus COVID akhirnya bisa masuk ke Indonesia? Menteri Kesehatan Terawan Agus Purtanto menjelaskan, masuknya virus corona ini ke Indonesia dimulai dari 2 pasien. Salah satunya merupakan guru dansa. Pasien berusia 31 tahun ini lantas melakukan kontak fisik dengan warga negara asing Jepang. Untuk informasi, sebelum ke Indonesia, warga negara asing Jepang ini bermukiman di Malaysia sejak 14 Februari 2020 lalu. Seperti yang dikatakan Terawan kepada wartawan di RSPI Julianto Suroso, Jakarta Utara. Jadi, si pasien ini, cewek yang berumur 31 tahun itu adalah guru dansa. Dia berdansa dengan teman dekatnya, warga negara asing Jepang. Pada tanggal 14 Februari 2020, pasien terinfeksi virus corona berdasar dengan warga negara asing Jepang. Pasien berusia 31 tahun ini memang bekerja sebagai guru dansa dan warga negara asing Jepang ini merupakan teman dekatnya. Selang 2 hari, yakini 16 Februari 20, pasien terkena sakit batuk. Pasien kemudian melakukan pemeriksaan di rumah sakit terdekat. Namun, saat itu pasien langsung diperbolehkan untuk pulang dan rawat jalan atau kembali ke rumah. Namun, sakit yang diderita tidak kunjung sembuh hingga pada 26 Februari 2020, pasien dirujuk ke rumah sakit dan diminta untuk menjalani rawat inap. Pada saat inilah, batuk yang diderita pasien mulai disertai dengan sesak nafas. Pada 28 Februari 2020, pasien mendapatkan telepon dari temannya yang di Malaysia. Dalam sambungan telepon tersebut, pasien mendapatkan informasi jika warga negara asing Jepang yang merupakan temannya itu adalah positif terkena infeksi virus corona. Terawan menjelaskan bahwa kemudian pasien tersebut memberitahu perawat rumah sakit. Setelah dikonfirmasi terkena atau terpapar virus COVID, kedua warga negara Indonesia ini langsung mendapatkan perawatan intensif dengan teknologi berstandar internasional. Tindakan dari pemerintah Indonesia juga langsung bergerak cepat menyediakan alat dan juga tempat untuk perawatan pasien COVID. Perjalanan atau kontak fisik warga negara Indonesia ini juga ditelusuri dan diperiksa untuk menjaga keamanan kemungkinan penyebaran virus COVID ini. Setelah perawatan dilakukan, kedua pasien bisa dinyatakan sembuh. Tingkat kesembuhan pada pasien COVID memang tergolong tinggi, namun resikonya juga sangat berat. Sudah 1,5 tahun kita hidup berdampingan dengan COVID. Indonesia sendiri sudah menghasilkan kurang lebih 4,24 juta orang yang sudah terinfeksi. Hal yang bisa kita lakukan adalah dengan menaati protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker saat keluar rumah atau di tempat ramai, jaga jarak, serta melakukan vaksinasi agar mengurangi risiko penyebaran virus COVID-19 ini. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya, mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.